Mi'raj itu Allah nggak pernah bahas kok dengan ruh atau jasad. Terus kenapa kita bahas? Ah, itu namanya ilmu, Bang Dik. Ilmu itu kadang bisa membahas hal-hal yang tidak diprediksi sebelumnya. Dan itu termasuk pembahasan teologis atau dalam bahasa keagamannya kalaminya. Dan kita nggak dituntut kok meyakini Isra Mi'raj itu dengan tubuh dan jasad, gak ada urusan. Isra Mi'raj itu cuma satu aja ayatnya yang penting. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha hebat Allah yang memperjalankan hamba. Kalau Allah yang maha hebat mengatakan dia maha hebat, terus antum mempertanyakan dengan ruh dan jasad. Ya, masih dipertanyakan dengan ruh dan jasad. Orang nggak punya bapak juga punya ibu juga jadi Nabi Adam. Nggak ada ibunya jadi Siti Hawa. Nggak ada bapaknya jadi Sayyidina Isa. Ya kan? Mudah bagi Allah SWT itu. Dari tiada menjadi ada Allah sanggup. Apalagi barangnya sudah ada. Apalagi cuma pindahin tempat. Bagi orang yang pernah mengalami perpindahan tempat dengan izin Allah itu mudah percaya. Ya. Saya pernah mengalami itu Bang Dik. Jadi saya gampang percaya kalau datangnya dari sisi Rasulullah SAW. Mudah sekali percaya itu. Dan itu bukan bagian dari khurafat dan dongeng ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalimatnya bi'abdihi. Jadi Allah itu enggak menyibukkan pembahasan roh dan jasad. Meskipun itu dimaklumi dalam perdebatan keilmuan kalam. Tapi abdihi, kata abdun, hamba. Itu yang bahas kehambaan, kitab akidah, kitab fikih atau kitab tasawuf? Mana yang bahas? Tasawuf. Maka pembahasan tentang Isra Mi'raj ini akan tuntasnya sama orang tasawuf. Kalau sama orang kalam debatnya itu lagi, nggak nambah ma'rifat. Itu perdebatan dari abad keberapa itu. Ini nggak upgrade. Yang perlu kita bahas tuh bi'abdihinya. Makanya dalam bahasa Arab ba di situ itu kata guru saya dari Suriah itu ba taukid. Taukid itu penekanan. Ya, Allah sedang menekankan benar-benar hambanya yang dia perjalankan. Tapi yang berjalan kan bukan seperti yang kita pahamkan. Kalimatnya asra, memperjalankan si hamba. Berarti yang hebat siapa? Allah. Kalau orang paham ayat ini dia nggak perlu lagi debat masalahnya ruh dan jasad. Kenapa? Karena dia diperjalankan bukan berjalan sendiri. Gampang tuh Bang Dik. Maka dalam bahasa Arab ada lafaz asra, ada sara. Asra itu dia memperjalankan, iya, berarti ada yang diperjalankan, itulah hamba. Jadi antum mau dapat hakikat Isra Mi'raj, jadilah hamba. Nanti rohaninya Allah pindahkan. Wah, syahdu nih mulai gerimis nih. Tahan dikit ya. Ini sudah ditahan-tahan doanya dari tadi nih, nggak kuat juga langitnya, mesti turun juga. Ya. Alhamdulillah, semoga ini jadi obat ya, bukan jadi penyakit. Amin ya rabbal alamin. Jadi gimana Bang Dik? Kalau sudah faham bahwa Allah memperjalankan mungkin nggak? Kalau yang berjalan Nabi Muhammad sendiri mungkin gitu bisa berdebat. Diperjalankan. Kan paginya Abu Lahab bilang, Muhammad angkat kakimu satu, angkat satu lagi. Itu kan dia bodoh itu Abu Lahab itu. Kenapa? Ayatnya asra bi'abdi. Dia Allah Ta'ala memperjalankan si hamba. Kalau Nabi Muhammad SAW mengangkat kakinya sendiri, lalu mengangkat satu lagi, itu sendiri. Dan yang kedua, jika itu dengan ruh, tidak perlu menggunakan subhana, maha hebat, maha suci, gitu ya. Jadi untuk apa warid?
Warid itu isinya kemarifatan. Orang sholat 1000 rakaat tapi nggak kenal yang dia sembah, dia tetap menjadi hambanya makhluk. Tapi kalau dia kenal Allah walaupun cuma satu nama aja dia kenal, dia akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika qalbu disebut nama Allah, itu ada halnya, disebut wajilat. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah qalbu bergetar. Disebut nama Allah qalbu bergetar. Getarnya itu permanen, itu warid namanya. Permanen itu. Maka sekali nama Allah masuk ke qalbu, di selama-lamanya nggak pernah keluar lagi. Tapi zikirnya jangan hanya berhenti di qalbu. Harus terus, karena qalbu ini kan dalamnya masih ada fuad. Dan di Quran disebutkan inna sam'a wal basara wal fuada. Sama, basar, pendengaran, penglihatan, dan fuad masih ada lagi dalamnya qalbu. Ya, fuad itu bagian qalbu yang dia kemudian terbagi menjadi 7 latifah. Ada latifah qalbiyah, latifah ruhiyah, bukan ruh ya, latifah ruhiyah. Latifah ruh bukanlah ruh. Di situ ada sifat marah, sikap murka. Dia harus digetarkan dengan nama Allah supaya dia liyatasallamaka min yadil aghyar, supaya membebaskan, menyelamatkan kamu dari belenggu makhluk. Kalau dicaci orang nggak ngamuk, Bang Dik. Dipuji orang nggak melayang, ya. Nggak disanjung orang nggak merasa tersanjung, ya. Untuk apa warid itu? Apa efeknya kalau warid nggak masuk ke dalam kolbu, nggak masuk ke fuad, nggak masuk ke dalam sir? Kalau nggak tembus dia sampai ke dalam diri kita terdalam, warid itu, maka kita akan masih tergadai oleh makhluk, masih terganggu dengan duit banyak, duit dikit, follower banyak, follower dikit, ya. Termasuk, mohon maaf, zikir banyak, zikir dikit. Zikir itu makhluk nggak? Zikir itu makhluk. Rasa bertuhan itu tidak boleh bertambah dengan banyak zikir, nggak boleh berkurang dengan kurangnya zikir. Rasa bertuhan itu harus utuh. Dulunya begitu, sekarangnya begitu. Makanya fa'lam dulu baru annahu la ilaha. Fa'lam, ilmu itu dia konstan, karena ilmu itu azali. Ilmu itu dari Allah. Azali itu udah ada sebelum alam ini, Bang Dik. Berarti ketika Allah mengatakan fa'lam, hendaklah kau koneksikan ruhmu dengan sifat Allah yang azali. Barulah orang itu kemudian rasa bertuhannya konstan. Itu yang kita sebut istiqomah. Kalau tahajud, Anda bisa aja nggak tahajud malam nanti karena kecapean, tapi nggak jadi alasan toh. Sayyidina Ali, sekelas Sayyidina Ali, Bang Dik, wali hebat di zamannya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan puncak-puncaknya wali Allah ini. Sayyidina Ali ini menikah dengan istrinya adalah anak Rasul SAW. Itu pernah ketiduran subuh, coba. Ini bukan alasan antum nanti ketiduran subuh. Tapi karena dia bermakrifat, ditanya sama Nabi, kenapa kamu tertidur? Enggak datang ke masjid, wahai Ali. Apa jawaban Sayyidina Ali? Jawabannya ilmu marifat. Ya Rasulullah, yang menggenggam jiwaku kan engkau sudah tahu, yaitu Allah. Kata Rasulullah apa? Emang ente banyak jadalnya, jidalnya, ngeles bahasa kitanya. Kalau bahasa kerennya apa? Nggak salah pilih, aneh ente punya mantu. Wajar ente punya mantu ente. Itu jadi suami Fatimah, gitu maksudnya. Kalau yang ketiduran Bang Dik belum tentu jawabannya begitu. Tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan diri juga, hanya berbicara kaidah ma'rifat beliau. Apakah rasa bertuhan sahabat-sahabat ini berkurang ketika mereka kurang tahajud? Tidak. Tetap awal-awal iya, maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hanzalah datang kepada Rasulullah SAW nangis.
Wahai Hanzalah, wahai Abu Bakar, kata mereka saling berdua, kita ini sudah munafik. Nabi nangis-nangis pulang enggak? Kan ada yang begitu kan? Sama kita banyak, Pak, yang nangis-nangis kalau zikir. Sekarang ngejekin kajian kita banyak. Ya. Ada yang nggak pernah masuk majelis saya terus kirim voice, saya nyatakan keluar dari majelis. Saya bingung kapan kamu masuk majelisku. Ya. Kita juga bingung juga tuh. Ya, cuma karena dia konflik sama orang terdekat dia. Baru diuji rumah tangga sudah menyatakan durhaka kepada guru ente. Kurang ngajar namanya itu. Baru diuji sedikit masalah duit, masalah kerjaan, sudah menyatakan penentangan kepada wali-wali Allah. Udah nyalahin guru, nyalahin kiai. Apa-apaan itu? Ya. Semenjak saya ngaji, rezeki saya seret. Ente nggak punya otak, itu namanya itu. Sayyidina Ali ngomongnya begitu. Yang menentukan kita hidup di dunia ini siapa? Allah. Tapi adab kita tidak menyalahkan Allah, apalagi menyalahkan makhluknya Allah. Yang disalahkan siapa? Ini yang salah. Jadi kalau kita ada masalah, jangan pernah tuduh Allah, jangan pernah tuduh makhluk Allah. Tuduhlah dirimu sendiri. Fala yalumanna. Ya, kata Nabi nih, jangan pernah engkau mencela, menyalahkan kecuali anfusikum ala anfusikum, kepada dirimu sendiri. Ya. Ada beberapa yang datang ya, dulu ada juga yang datang ke kita ya, semenjak ngaji sama ente, zikir sama ente, aneh jantungan gitu ya, astagfirullahalazim. Penyakit aneh jadi banyak. Ada juga yang itu setelah ngaji sama ente, aneh jadi rusak sama rumah tangga, astagfirullah. Nah, di sini diajarkan kalau perempuan nggak boleh ikut ke majelis kalau nggak izin suami, malah ajak suaminya ngaji. Ya, kalau laki-laki pulang-pulang jangan langsung ngamuk-ngamuk sama bini, kamu durhaka sama suami, aneh bukan ngaji nih, jangan begitu. Wajar lah istri tinggal terus ngaji pulang-pulang jam 2 jam 3. Apa kata Nabi? Khairukum li ahlikum. Laki-laki terbaik itu laki-laki terbaik kepada istrinya, kepada anaknya. Orang terpilih kalian, orang-orang yang paling bisa memilih kata-kata dia kepada pasangannya. Wajar lah ya. Ini pada ngaji pulang jam berapa kalau yang diribat tuh ya? Pulang-pulang jam 3. Ya kalau kemudian istri kita ngomel, wajar lah. Jangan dibalesin ngomel terus ngomong ini, kamu durhaka kepada suamimu, kamu neraka ya gitu, jangan gitu. Nggak begitu kita diajarin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu pernah 2 hari 2 malam sama Nabi nggak pulang-pulang. Habis subuh zikir, ngaji, belajar ma'rifat terus sampai zuhur. Habis zuhur lanjut asar, habis asar lanjut terus besok sampai begitu. Awal-awal istri mereka, ada yang keluarga mereka, ada yang menentang, ada yang ngejek Nabi. Kalau yang ngejek baru. Nah, maka di riwayat Nasa'i itu ada seorang perempuan, ya, suami punya istri, istrinya menghina Rasulullah SAW. Itu ada, dan dihitungnya murtad ya Bang. Tapi kalau cuma ingin cari perhatian, itu wajar ya. Jadi siapa yang ngaji ke kiai siapapun, antum kalau sholawatan pulangnya jam berapa kalau sholawatan? Habis maulidan. Biar nggak repot, ajak istrinya, ya. Biar satu frekuensi, ya. Diajak pasangannya. Semoga yang datang malam ini dengan pasangannya Allah berikan rahmat yang luas di rumah tangganya. Allah jadikan rumah tangganya sebagai surga. Amin, ya. Ya Rabbal Alamin. Dan kalau kalian konflik jangan salahkan orang lain, apalagi menyalahkan guru, ya. Jangan coba-coba. Nih kalau kalian nih, mohon maaf nih, laki-laki punya istri, istrinya seneng ngaji sama guru, cemburu nggak? Cemburu. Kalau kalian cemburu ente gila bener. Gak punya akal namanya itu. Cinta sama kalian cinta itu cinta apa? Pasti cinta birahi kan? Atau sebagian mohon maaf cintanya materialis karena duit. Atau karena hubungan mempertahankan anak. Itu semuanya duniawi.
Kalau seorang murid cinta gurunya itu karena gurunya cakep, gurunya keren, atau gurunya kaya, atau gurunya apa? Bukan kan? Tapi karena dalam diri gurunya ada nur Sayyidina Muhammad SAW. Bukan, jadi perlu nggak cemburu? Nggak perlu cemburu. Ini kan udah banyak yang datang ya. Di kampung kita ada berapa orang, bininya senang ngaji sama kita. Kita bilangin, bro, itu jangan cemburu ya. Dia bukan rindu sama aneh, dia rindu sama nur Rasulullah SAW. Kebetulan kita lagi menjelaskannya. Kalau sama suami istri bisa cerai nggak? Bisa. Sama guru ente nggak boleh cerai. Karena guru itu wasilah kita kepada Rasulullah. Rasulullah wasilah kita kepada Allah. Itu yang disebut di Quran. Wahai orang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya bukan kemudian takwa itu sendiri, enggak. Yang disebut wasilah siapa? Nabi sendiri mengatakan, akulah wasilah itu. Dan berikutnya tentu pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini suami-suami kalau istrinya senang ngaji jangan cemburu ya. Dia sedang rindu Rasulullah SAW. Nah, istri-istri kalau suaminya lagi saker, lagi mabuk, tahu saker, lagi mabuk ngaji, mohon dimaklumi. Justru katakan, bang, jangan lupa ikut sertakan namaku dalam majelismu. Fatihain aku di majelismu. Ini perhatiin ya. Saya hampir setiap doa yang saya baca di majelis itu mustajab. Jarang yang enggak. Bukan enggak juga, belum aja. Belum, Allah sekarang, bisa jadi nanti. Tapi rata semua doa yang dibaca di majelis itu Allah kekalkan, Allah jadikan. Majelis itu suci, hajatnya jangan sampai enggak suci. Maka teman-teman yang pergi ke umroh, pergi ke majelis, masuk ke Raudhah, masuk ke Ka'bah. Ka'bah suci enggak? Raudhah suci enggak? Pantas gak bawa dunia yang hina dibaca-baca di situ? Minta dunia yang hina di tempat suci baginda sallallahu alaihi wasallam, pantas gak? Lagi tawaf di hadapan dipandang oleh Allah, tapi yang diminta dunia, ya Allah saya mau nyalek, udah lewat kan kemarin. Ya, apalagi saya lagi jomblo, ya Allah saya punya masalah, ya Allah proyek saya, ya Allah dagang saya. Jangan baca itu di tempat yang suci. Itu rumah Allah yang zahir. Rumah Allah yang batin ada di sini, ada di kolbu. Jangan pernah baca dunia di kolbu, sama sekali jangan pernah. Sekali masuk nama dunia ke kolbu disebut hubud dunia. Orang kalau sudah hubud dunia, cinta dunia, dia wiridan untuk apa? Ya, zikir nih. Zikir la ilaha illallah 165 kali. 165 kali zikir itu apa? Supaya sakti, ya. Sholawat Nariyah 4404 kali, ya. Kita dapat ijazah semua itu. Tapi orang yang di kolbunya dicinta dunia, niat dia untuk mempertahankan dunianya. Tapi yang cinta kepada Allah, angka 4444 itu dijadikan wasilah supaya menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, emang kalau antum doa rezeki banyak, ketika rezeki banyak rasa bertuhannya bertambah apa berkurang? Ya, emang kalau lagi susah kurang, kalau lagi banyak nambah gitu. Itu hamba materi namanya. Dan disebutkan dalam hadis Nabi, sungguh lelah hamba materi, sungguh lelah hamba dinar, hamba dolar, hamba rupiah. Dia zikir karena di kolbunya ada cinta dunia. Zikirnya mungkin angka bilangannya banyak, tapi yang dia niatkan hanya untuk dunia. Nah, itu gunanya warid ya, Kanofi ya. Kalau orang kolbunya sudah dapat warid, rasa makrifat yang kekal itu dari Allah, maka dia wirid bukan lagi untuk mempertahankan dunia, bukan lagi untuk naik pangkat, bukan supaya dagangan laku, bukan supaya sakti, bukan supaya untuk membinasakan orang, enggak lagi ya. Nah,
Jadi saudara-saudariku semua, rasa rindu kepada Allah, rindu ke Rasul ini, kalau ada di pasangannya, mohon pasangannya dimaklumi ya. Jangan kemudian dikonfrontasikan. Ya, kamu pilih majelis apa aku, jangan sampai gitu ya. Suwe itu namanya tuh. Ya, nggak pantas, jangan begitu. Pernikahan itu jika tidak berpisah dengan perceraian, berpisah dengan kematian. Tapi kalau sama Allah boleh pisah nggak? Ya, sama Rasulullah boleh pisah. Sama guru yang mengenalkan kita kepada Allah, kita nggak boleh berpisah. Ya, jangan durhaka begitu. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala